Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan firman untuk kita semua. Firman yang saya bawakan ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mengambil tema yaitu menjadi saksi Kristus. Di sini saya mengambil ayat penekanan yaitu pada ayat yang ke-8, yaitu, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berdasarkan pada ayatnya ini, maka area dan tempat di mana untuk menjadi saksi meliputi wilayah tertentu. Jika pada masa Yesus Kristus, tugas menjadi saksi diberikan kepada para muridnya, meliputi wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, bagi kita yang hidup di zaman ini, menjadi saksi Kristus yaitu semakin luas. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, kita harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan menjadi saksi yang efektif. Saudara-saudara sekalian, menjadi saksi Kristus merupakan salah satu panggilan untuk kita orang-orang percaya. Menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas dari seorang pendeta, guru Injil, maupun tokoh-tokoh gereja. Namun bagi kita semua orang-orang percaya yang sudah merasakan kuasa Roh Kudus terjadi atas kehidupan kita. Sehingga atas kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan itu kita dapat menyampaikan atau menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dengan kita menyampaikan kasih Allah atau karya Allah dalam kehidupan kita secara pribadi, mungkin itu dapat memotivasi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin dengan mendengar kesaksian yang kita sampaikan, mereka dapat memotivasi diri mereka untuk mengenal Tuhan atau mau mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, untuk menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangan, rintangan yang harus kita lewati. Sepertinya dimusuhi, dikucilkan, dipenjarai, bahkan bisa bertaruh nyawa. Namun itu semua kita dapat menghadapinya dengan kita harus ada keberanian, kesetiaan, komitmen, dan kesungguhan hati kita untuk mau menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar selalu menuntun hati dan pikiran kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat menjadi saksi Kristus yang baik. Menjadi saksi Kristus bukan hanya seperti reporter yang menyaksikan tentang kesaksian orang lain, namun di sini kita menjadi saksi Kristus, yaitu kita menyampaikan kesaksian yang sudah kita alami, kita lihat maupun kita rasakan secara pribadi. Sehingga di sini maka nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian dari kehidupan pribadi kita. So, setelah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita, itu bukan hanya kita merasakannya sendiri, namun kita bisa berbagi atau bersaksi bagi orang-orang yang di sana yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mungkin dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan ketika kita
berada di luar sana. Bukan hanya dalam lingkungan keluarga kita harus menjadi saksi, namun di luar sana kita juga bisa menjadi saksi Kristus. Sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kita juga bisa menjadi pelaku atau teladan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat memotivasi atau dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.